DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menerima kunjungan kerja delegasi Dewan Undangan Negeri atau DUN Sabah, Malaysia untuk berbagi pengalaman mengenai tata kelola pemerintahan daerah yang berstatus khusus. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang transit lantai 1 DPRD DIY hari Rabu 29 Juli 2026. Delegasi Sabah dipimpin Ketua DUN Sabah, YB Datuk Seri Panglima Haji Kazim Haji M. Yahya, dan diterima langsung Ketua DPRD DIY Nur Yadi, didampingi Sekretaris DPRD DIY Yudi Ismono. Turut hadir perwakilan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Dinas Pariwisata DIY, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP DIY. Kunjungan tersebut difokuskan pada pembahasan implementasi status keistimewaan DIY, mulai dari tata kelola pemerintahan, kewenangan khusus, hingga peluang kerjasama antar daerah. Ketua Delegasi DUN Sabah, YB Datuk Seri Panglima Haji Kazim Haji M. Yahya, mengatakan pihaknya ingin mempelajari sistem pemerintahan DIY yang memiliki karakteristik khusus. Menurutnya, terdapat sejumlah kesamaan historis antara DIY dan Sabah dalam konteks pembentukan negara serta kewenangan tertentu yang dimiliki masing-masing wilayah. Kunjungan ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah dengan tujuan untuk bertukar pandangan. Daerah Yogyakarta adalah satu wilayah berstatus daerah istimewa. Ada persamaan dengan status negeri Sabah semasa pembentukan Malaysia dulu dari segi kuasa-kuasa tertentu. YB Datuk Seri Panglima Haji Kazim Haji M. Yahya menjelaskan bahwa Sabah memiliki mekanisme fiskal tersendiri, di mana sekitar 40% pendapatan negeri diserahkan kepada pemerintah pusat. Sistem tersebut menurutnya menjadi salah satu aspek yang menarik untuk dibandingkan dengan tata kelola otonomi di DIY. Sementara itu, Ketua DPRD DIY, Nur Yadi, memaparkan perjalanan historis bergabungnya Yogyakarta ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dalam pemaparannya, Nur Yadi menjelaskan 5 kewenangan khusus DIY, yakni tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, serta tata ruang. Ia juga menerangkan mekanisme pengelolaan dana keistimewaan sebagai instrumen pendukung pelaksanaan kewenangan tersebut. Senada dengan itu, Sekretaris DPRD DIY Yudi Ismono menegaskan Sekretariat DPRD DIY siap mendukung penguatan hubungan antar lembaga legislatif melalui fasilitas berbagai agenda kerjasama. Yogyakarta ini adalah satu daerah istimewa di bawah kelembagaan undang-undang lah kan. Jadi sedikit sebanyak dia ada persamaan dengan negeri Sabah. Sabah ini ialah salah satu wilayah yang membentuk Malaysia pada tahun 1993. Dan dalam pembentukan itu kita ada dipanggil Perjanjian Malaysia 63, selalu disebut sebagai MA63. Dan dalam antara syarat-syarat di dalam MA63 ialah beberapa otonomi yang ada diberikan kepada negeri Sabah. Dan itu yang menarik minat sama ada sebagai daerah istimewa di sini. Kami ingin mengetahui apakah otonomi yang diperolehi sebagai daerah istimewa itu. Sebab macam kan, adakah dia kuasa-kuasa khusus dalam pembuatan cukai, dalam membuat undang-undang, dalam tanah dan sebagainya. Maksud, itu adalah sebagian daripada otonomi yang ada pada negeri Sabah. Sebenarnya ialah tanah. Ya. Karena kita istimewa, di samping ada nama-nama di kecamatan tadi, di kami juga ada satu dinas yang mengusik keistimewaan ini. Dan dinas ini tidak ada di tempat lain. Namanya Paniradyo Pakti. Paniradyo Keistimewaan. Itu tidak ada di daerah lain. Sehingga walaupun kami istimewa, kami hanya punya 5 hak tersebut. Yang lain menjadi kewenangan pusat sebetulnya. Sesuai Undang-Undang 13-12. Yang paling mudah kita lihat adalah di pertanahan. Di pertanahan itu secara nasional, dia diatur dengan Undang-Undang Pertanahan. Tetapi di Jogja ini kan
ada sebuah pengkhususan yang terkait dengan tanah sultan. Di akhir pertemuan, Nuryadi berharap hasil diskusi tidak berhenti pada forum kunjungan kerja, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kerjasama yang melibatkan pemerintah daerah di kedua wilayah. Kunjungan diakhiri dengan saling menukar cenderamata yang dilanjutkan dengan peninjauan kawasan gedung DPRD DIY dan foto bersama. Ketua Dewan Undangan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Kazim, menyampaikan ucapan terima kasih karena kunjungan diterima dengan baik. DIY dengan Sabah ada persamaan sebagai daerah khusus, sehingga kunjungan di DIY ini untuk saling bertukar pikiran. Sementara itu, Ketua DPRD DIY, Nuryadi, menyatakan ada beberapa persamaan antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sabah. Pertemuan ini bisa ditindaklanjuti oleh Pemda DIY untuk melakukan kerjasama dengan Sabah. Saya mengetuai rombongan daripada Dewan Undangan Negeri Sabah sebagai speaker Dewan Undangan Negeri, mengadakan kunjungan ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, ialah dengan tujuan untuk bertukar-tukar pandangan, memandangkan daerah Yogyakarta ini ialah satu yang berstatus daerah istimewa. Jadi dia sedikit sebanyak ada persamaan dengan status negeri Sabah semasa pembentukan Malaysia dulu, dari segi kuasa tertentu. Jadi itu yang kami bertukar-tukar pandangan, apa yang ada di sini dan apa yang ada pada kami dibincangkan. Hasil pertemuannya bagus. Ya, kita ada yang persamaan, ada yang berbeda, ada yang boleh digunakan pakai, ada yang boleh digunakan pakai pihak sini, ada yang boleh digunakan pakai pihak kami. Ya. Persamaannya apa? Hah? Persamaannya ialah itu yang kuasa istimewa, dia ada macam di sini dia ada lima kuasa yang istimewa. Macam di Sabah pun dia ada yang termaktub khas macam dari segi urusan tanah, immigration, apa lagi itu? Tanah, immigration, dan budaya, adat budaya gitu itu. Dan yang paling penting ialah pulangan balik pendapatan negeri Sabah pada negara hanya 40% yang dipulangkan balik. Itu yang istimewa yang ada di Sabah. Dan itu yang di sini berbeda ya dengan di sini. Di sini dia purata juga sama dengan hasil bumi. Hari ini kami menerima tamu dari Sabah, Malaysia, teman-teman DPR di sana. Banyak diskusi tadi, memang ada kesamaan, ada perbedaan. Tapi yang jelas mereka ingin selalu berkomunikasi dengan kami, sehingga pengalaman baik itu Jogja maupun di Sabah nanti bisa dipadukan mana yang memungkinkan. Wisata misalnya, kesehatan misalnya, dan lainnya, Pak. Sehingga beliau juga berharap agar parlemen di sini bisa datang di sana dengan proses kita minta atau diundang. Tapi untuk Indonesia kita paham semua bahwa kita sedang situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, sehingga sebagai tamu pasti kami iakan apa yang diinginkan, tapi prosesnya kan sulit bagi kami untuk datang ke sana. Tapi yang jelas bahwa suatu kehormatan bagi Yogyakarta kehadiran mereka pada waktu itu ada 9 orang tadi. Ya, itu kan. Ada rencana kerjasama enggak? Belum sampai ke situ. Karena kehadiran mereka sejatinya sudah diinginkan 2 tahun yang lalu. Sebelum Covid itu, sebelum Covid sudah ada terus 2 tahun yang lalu sudah mengirim lagi, tapi belum bisa. Di sana yang belum bisa karena di sana baru ada pemilu dan tidak mungkin itu diadakan. Nah, mudah-mudahan lah nanti yang kita dapatkan ini bisa kita komunikasikan dengan eksekutif, barangkali kerjasama tidak harus pada lembaga DPRD-nya, tapi eksekutif bisa datang ke Malaysia dan apa yang memungkinkan bisa dikembangkan di Yogyakarta.
Diharapkan kunjungan Dewan Undangan Sabah atau DPR Sabah ke DPRD DIY ini akan berlanjut dengan kerjasama antara kedua daerah yang memiliki kuasa khusus di negaranya masing-masing. Kita putus ya. Kenapa? Aku mau fokus kuliah, ngejar cita-cita. Nonton apaan sih sampai bengong kayak gitu? Dia satu-satunya yang gak ninggalin aku. Perasaan TV-nya belum dinyalain gitu. Nonton apaan sih? Yuk. 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 Wah. Kayaknya ada yang nggak beres ini. Saya panggilkan orang pintar saja lah. Tenang Pak, saya Ali. Sopo jenengmu? Aduh. Itu kue. Keluar kamu. Yang dari tadi keluar cuma air mata. Gak kuat saya Pak. Nyerah saya Pak. Izin Bapak mau bertanya. Saya Anissa, Bapak mau bertanya. Adik saya itu beberapa hari ini murung terus Pak. Bengong dan seperti tidak ada harapan untuk hidup seperti itu. Kami harus bagaimana ya Pak? Kalau sudah muncul tanda-tanda seperti itu, mohon jangan dibiarkan, harus segera ditangani, konsultasi karena menyangkut kesehatan jiwa. Datanglah ke fasilitas kesehatan yang ada atau ke tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater. Kalau di sekolah ya bisa ke Bapak Ibu BK, biar semua tertangani dengan baik. Iya Ibu, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Ibu. Ya. Pada semua warga masyarakat Jogja, perlu kami informasikan bahwa semua perda DIY dapat dilihat di website JDIH DPRD DIY. Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Nuryadi, meninjau langsung hasil pembangunan talut di Jalan Padukuhan Sawahan 2, Kelurahan Bleperan, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Infrastruktur tersebut dibangun melalui alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DIY yang diperjuangkan Nuryadi sebagai wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan. Dalam kunjungan tersebut, Nuryadi dipimpin tim untuk melihat secara langsung kondisi talut yang telah selesai dibangun, sekaligus berdialog dengan warga dan pemerintah Padukuhan mengenai kebutuhan pembangunan lanjutan di wilayah tersebut. Kepala Dukuh Sawahan 2, Sumarno, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Ketua DPRD DIY, Nuryadi, atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat. Pembangunan talut telah membawa manfaat besar bagi warga, sekaligus mendorong semangat gotong royong untuk meningkatkan kualitas infrastruktur desa. Melalui pembangunan talut ini, masyarakat berinisiatif bergotong royong melebarkan jalan yang sebelumnya hanya 3 meter menjadi 5 meter. Berkat gotong royong warga, maka tahun ini jalan sudah tersambung hingga RT 40 dan RT 41.
Diharapkan tahun depan pembangunan dapat dilanjutkan kembali dengan bantuan Ketua DPRD DIY Nuryadi. Sementara itu, Ketua DPRD DIY Nuryadi menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan bukan merupakan bantuan pribadi, melainkan amanah masyarakat yang diperjuangkan melalui fungsi penganggaran DPRD DIY. Nuryadi mengapresiasi inisiatif warga dan pemerintah Padukuhan yang tidak hanya memanfaatkan pembangunan talut sebagai pengaman tebing agar tidak longsor, tetapi juga memadukannya dengan pelebaran jalan melalui swadaya masyarakat. Nuryadi mengakui kondisi keuangan pemerintah saat ini sedang menghadapi tantangan, sehingga berbagai program pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Namun demikian, sebagai wakil rakyat, DPRD tetap berkomitmen memperjuangkan program-program yang menjadi kebutuhan masyarakat. Atas nama warga Sawan 2, Kelurahan Bleberan, Kapanewon Plain, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih atas program yang diberikan dari Pak Nuryadi. Pada bulan ini kami mendapat program talut jalan, yang mana kebetulan kami bersinergi dengan masyarakat untuk melebarkan jalan, Pak. Jadi yang tadinya 3 meter, karena dapat program dari Pak Nuryadi, kita bikin 5 meter. Dan alhamdulillah pada tahun ini sudah bisa nyambung RT 40 dan 41. Kemudian untuk tahun yang akan datang kami tetap mohon untuk dilanjutkan, Pak. Jadi diluruske. Iki dudu duitku, tapi di masyarakat, di jenengan. Ming aku iso njukuke, Pak nggih. Jadi maka dipek-pek wong jenengan dhewe gitu. Engko sambil berjalan mana lagi setelah ini. Paling tidak talut ini kan untuk menahan agar tanah tidak longsor sehingga posisi jalan menjadi aman. Alhamdulillah Pak Duko punya ide gagasan bahwa jalan yang 3 meter mau dilebarkan menjadi 5 meter. Monggo saja lewat mekanisme saja, Pak. Kami siap ya, bahwa diling-iling nak aku ming wakilmu, Pak. Sehingga jenengan nak kuwi aku diwakili kudu bicaraku. Nak berhasil tak matur, nak gagal ya matur, kan. Tapi yang jelas bahwa kondisi keuangan tidak seperti kemarin toh, Pak. Jadi lewat desa kelurahan pun juga terpotong banyak, sehingga memang ini masa-masa prihatin masyarakat. Ya, bagaimanapun kami sebagai anggota dewan, sebagai wakil rakyat punya hak budgeting, maka pasti kita melihat senang gitu, ternyata baik, dan Pak Dukuh punya ide gagasan yang baik lah, inilah sehingga untuk bagaimana wilayah sini menjadi lebih maju. Oke, nanti kita siapkan, Pak. Prosesnya nanti seperti biasa dirapatkan dengan warga gitu. Terus nanti di proposal diketahui Pak Lurah, nanti Pak Penewu nanti sampaikan pada kami. Pembangunan talut di Padukuhan Sawahan 2 diharapkan mampu meningkatkan keamanan infrastruktur jalan, mencegah longsor, sekaligus mendukung konektivitas antar wilayah. Sinergi antara pemerintah, DPRD, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah pedesaan Gunung Kidul. Usai meninjau pembangunan talut di Dukuh Sawahan 2, Ketua DPRD DIY Nuryadi melanjutkan kunjungannya meninjau pembangunan cor jalan di Bleberan Playen Gunung Kidul. Saat bertemu dengan tokoh masyarakat Bleberan, Ketua DPRD DIY Nuryadi mengapresiasi tingginya kesadaran politik masyarakat Kelurahan Bleberan yang dinilai mampu menjaga proses demokrasi dengan menolak praktik politik uang. Sebagai bentuk dukungan terhadap partisipasi masyarakat tersebut, Nuryadi menyalurkan program Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum atau PSU berupa pembangunan jalan cor beton sepanjang 300 meter di wilayah Bleberan. Program PSU tersebut merupakan realisasi aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran atau Pokir DPRD DIY yang dilaksanakan bersama Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral atau DPUP DSDM DIY. Kehadiran program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur pedesaan sekaligus memperlancar akses mobilitas warga. Nuryadi menyampaikan bahwa pembangunan tersebut bukan merupakan bantuan pribadi, melainkan hasil perjuangan menyalurkan anggaran pemerintah atau APBD kepada masyarakat
melalui fungsi penganggaran DPRD. Nuryadi mengaku terkesan dengan budaya politik yang berkembang di Bleberan, khususnya di Padukuhan Bleberan dan Sawahan. Menurutnya, masyarakat menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi dengan menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional, bukan karena praktik politik uang. Nuryadi menilai, semakin tinggi kesadaran politik masyarakat, semakin besar pula tanggung jawab wakil rakyat untuk memperjuangkan kepentingan publik dibanding kepentingan pribadi atau kelompok. Selain menyerahkan program cor beton sepanjang 300 meter, Nuryadi juga menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan lanjutan. Saat ini masih terdapat sekitar 400 meter jalan lingkar di Bleberan yang belum dicor, sehingga belum tersambung secara menyeluruh. Cor rabat beton sepanjang 300 meter. Ini dari ujung jalan masuk kampung sampai nanti ada di sebelah baratnya Balai Pedukuhan Bleberan. Ini kita dengan Pak Nuryadi, Ketua DPRD, ditemani Pak Ngatimin, Ketua PAC Pelayan, Pak Ternalem, pengurus DPD, Pak Dukuh Bleberan dan Pak Dukuh Sawahan 2 ngecek lokasi bantuan yang diberikan oleh Pak Nuryadi. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Untuk di Bleberan di Sawahan 2 tadi kita juga sudah mengecek kondisi talut, pekerjaan talut di Sawahan 2. Mungkin masih, kalau untuk di Bleberan masih kurang untuk membuat jalan lingkar Tuhan, masih kurang lebih 400 meter. Insya Allah akan diusahakan untuk di tahun depan supaya Pak Dukuh mengusulkan kembali temuannya. Kemudian Pak Dukuh Sawahan 2 nanti akan melanjutkan pembuatan talut yang tadi juga sudah kita survei, itu akan diteruskan kembali, disambungkan lagi. Kemungkinan tahun depan ya Pak, monggo disiapkan saja proposalnya untuk disampaikan kepada kami tim maupun nanti kepada Pak Nuryadi, biar kami bisa inputkan di tahun 2027 nanti. Dan kesadaran masyarakat Bleberan maupun Sawahan ini sangat tinggi untuk berpolitik. Jika jalan semacam ini digotong royongkan di urunan mungkin besar, gitu. Nah, saya sebagai wakil mereka, saya akan berjuang. Catatan yang penting Pak Dukuh, ini bukan uang saya, ini uang masyarakat. Saya mengambilkan saja. Diskusi kita bahwa kita ingin ada sekitar 400 meter yang belum dicor blok. Harapan kita tahun depan sudah selesai semua. Karena bagi saya seorang politisi melihat wilayah Bleberan pada umumnya, khususnya pedusunan dusun Bleberan dan Sawahan ini, kesadaran berpolitiknya sangat tinggi. Artinya bahwa pesta demokrasi betul-betul mereka berjuang untuk memilih wakil yang baik, bukan karena money politik yang masih sering ada diberikan oleh calon-calon. Dan di sini Pak Dukuh ini menutup yang begitu, karena podo-podo nita inilah kami memang berjuang untuk masyarakat lewat Pak Dukuh dua-duanya, dan mungkin lewat Pak Lurah. Ini kedepannya masih banyak yang belum itu. Ya, jadi begini, bahwa konsekuensi sebagai wakil rakyat, sebagai orang yang bergelut di politik, melihat realita yang ada di wilayah sini, jadi senang kita. Oh, ternyata isu tentang manfaat politik itu tidak ada terjadi di sini, Pak. Itu sebuah kemajuan wilayah, dan jika seluruh warga Indonesia seperti ini, cepat maju kita. Sehingga wakil rakyat itu juga betul-betul berpikir untuk rakyatnya, bukan berpikir untuk individu. Melalui program PSU ini, DPRD DIY berharap pembangunan infrastruktur berbasis aspirasi masyarakat dapat terus ditingkatkan. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah kelurahan, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang merata
sekaligus memperkuat kesejahteraan warga di wilayah pedesaan Gunung Kidul. Jeng, kok sekarang tuh banyak orang-orang ke tempat Boni sih? Iya, saya juga sempat cium bau alkohol. Jeng, aku tak duluan dulu ya? Pak RT aja yuk. Minta Nggak uang. ada uang. Lihat, Nggak ada uang. Lumayan untuk tambah. Dah sana pergi kerja, cari uang yang banyak. Besok minta lagi. Pak RT, kami tuh curiga si Boni yang ngekos di rumah Pak Herman itu jualan miras oplosan. Wah. Apa benar? Jangan asal nuduh loh ya. Soalnya kalau asal nuduh, nanti jatuhnya fitnah. Iya Pak, banyak orang asing keluar masuk rumah Boni. Bau alkoholnya menyengat banget. Oh ya? Sebaiknya kita cek bersama, supaya nanti jatuhnya tidak fitnah. Ayo kita cek. Mas, mohon maaf. Ya, di tempatnya Pak Boni. Ya, boleh saya cek barangnya. Sebentar ya. Wah, lah ini. Coba lihat ibu-ibu. Bener kan, ini oplosan. Ya kok. Ayo kita ke tempat Pak Boni. Permisi Pak Boni. Ada apa Pak RT? Siapa ini? Pak Boni, aktivitas panjenengan ini melanggar perda loh. Perdanya itu nomor 12 tahun 2015. Intinya, isinya itu tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta minuman oplosan. Waduh, saya tidak tahu Pak RT. Memang ada peraturannya? Ada Pak Boni, saya tunjukkan ya. Nah ini, aturannya itu ada di website JDIH DPRD DIY. Jadi semua produk hukum DPRD DIY itu ada di sini Pak Boni. Oh, saya baru tahu Pak RT. Terima kasih Pak RT, saya sudah diberitahu. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat, dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV.
Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Ulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV.